Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal majlis kita di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia serta kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat taufik di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan talabul ilmi syar'i dan amal-amal salih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, diberikan niat-niat yang ikhlas di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau,
dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Para jamaah yang Allah muliakan, di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-24 dari bulan Jumadil Akhir di tahun 1446 Hijriah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita di setiap Kamis pagi di pekan yang keempat di dalam membahas kitab Umdatul Ahkam, buah karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Di kesempatan pagi hari ini kita masuk pembahasan tentang babul Jumu'ah terkait dengan ibadah salatul Jumu'ah yang Allah wajibkan atas setiap laki-laki yang beriman, yang baligh dan berakal. Hadis yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini, yang pertama adalah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam hadis Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, man jaa minkumul jumu'ata falyaghtasil, barang siapa di antara kalian yang mendatangi ibadah salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Jadi mandi ya sebelum mendatangi ibadah salat Jumat. Maka hadis yang mulia ini, para jamaah yang Allah muliakan, memberikan faidah kepada kita tentang disyariatkannya mandi di hari Jumat, ya, secara khusus bagi seseorang yang hendak mendatangi ibadah salat Jumat, ya. Maka para ulama bersepakat secara umum bahwasannya mandi bagi seorang laki-laki atau bagi seseorang yang hendak mendatangi ibadah salat Jumat adalah perkara yang diperintahkan di dalam syariat, perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara hukum fikih para ulama ada dua pendapat tentang status hukum fikih mandi sebelum seseorang berangkat salat Jumat. Sebagian ulama seperti mazhab Zahiriyah berpendapat bahwasannya mandi bagi seseorang yang hendak mendatangi salat Jumat itu hukumnya wajib. Ini pendapat ya mazhab Zahiriyah. Mereka berpendapat bahwasannya seseorang yang hendak mendatangi ibadah salat Jumat, maka wajib baginya untuk mandi sebelum berangkat salat Jumat. Dan mereka berhujjah dengan hadis Ibnu Umar di atas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz perintah, dengan ya gaya bahasa perintah. Kata Nabi yang mulia,
man jaa'a minkumul jumu'ata falyaghtasil. Siapa di antara kalian yang hendak mendatangi ibadah salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Di sini disebutkan dengan lafaz perintah. Ya. Di mana uslub atau gaya bahasa yang Nabi sebutkan pada hadis tersebut adalah di antara uslub amr, di antara gaya bahasa perintah. Karena gaya bahasa perintah itu banyak. Di antaranya fi'il amr, ya kata kerja perintah. Di antaranya juga fi'il mudhari' al-maqrun bilamil amr. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan lamul amr sebagaimana dalam hadis ini. Ya. Falyaghtasil, ya kalau kita bedah secara ya ilmu saraf di dalam bahasa Arab, maka yaghtasil di sini ya dalam bentuk fi'il mudhari'. Kemudian bersambung dengan lamul amr, lam perintah. Fal yaghtasil. Makanya ya huruf akhirnya majzum. Huruf akhirnya majzum, ya sukun. Karena diawali dengan lamul amr. Ala kulli hal, ya. Ulama Zahiriyah, mazhab Zahiri berpendapat bahwasannya hukum mandi Jumat bagi seseorang yang hendak mendatangi ibadah Jumat itu hukumnya wajib. Ya, karena Nabi SAW memerintahkan bagi orang yang hendak mendatangi ibadah Jumat untuk mandi. Dan hukum asal sebuah perintah di dalam syariat itu menunjukkan makna wajib. Sebagaimana kaidah yang masyhur di dalam kaidah ilmu usul fikih mengatakan bahwasanya al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal, ya perintah di dalam syariat itu memberikan makna wajib. Ya. Ini pendapat yang pertama di antara aqwal para ulama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur para ulama, pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama kaum muslimin berpendapat bahwasannya hukum mandi bagi seseorang yang hendak mendatangi salat Jumat itu hukumnya mustahab, hukumnya sunnah, bukan satu kewajiban. Ya. Dan jumhur yang berpendapat sunnahnya mandi Jumat, mereka berpegang dengan dalil yang lain. Ya. Mereka berhujjah dengan dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya perintah pada hadis Abdullah bin Umar tidak menunjukkan makna wajib, karena ada dalil yang lain yang memalingkan. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh ashabus sunan, Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan juga dikeluarkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mah wa man ightasala fal ghuslu afdalu. Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang berwudu di hari Jumat, yakni wudu untuk mendatangi salat Jumat, maka itu sudah baik. Fabiha wa ni'mah, maka sudah baik. Ya. Siapa yang mendatangi salat Jumat dan dia berwudu sebelumnya, maka itu itu sudah baik. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Namun siapa yang mandi, enggak cuma wudu tapi dia mandi dulu, maka mandi itu yang lebih utama. Maka ini menunjukkan bahwasannya mandi Jumat itu bukan satu keharusan. Ya, tapi mimbab afdhaliyah, mimbab keutamaan. Ketika seseorang ya sebelum menghadiri ibadah salat Jumat maka dia berwudu,
maka itu cukup kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup. Ya, tapi kalau dia mau yang terbaik, mau yang paling utama, maka yang paling utama bagi seorang muslim sebelum mendatangi ibadah salat Jumat adalah mandi. Ya, terlebih dahulu. Ini mandi besar, mandi janabah dengan niat untuk menghadiri salat Jumat. Demikian pula jumhur para ulama berhujjah dengan dalil yang lain, hadis yang lain yang menunjukkan bahwasannya mandi di hari Jumat itu bukan satu keharusan, bukan satu kewajiban, tapi mimbab afdhaliyah, mimbab keutamaan. Itu sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadati thalathati ayyamin wa man massal hasa faqad lagha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwudu dan dia baguskan wudunya, dia sempurnakan wudunya. Ini siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia hadir mendatangi ibadah salat Jumat. Nabi nggak sebutkan mandi, ya, Nabi sebutkan siapa yang berwudu dan dia baguskan wudunya, kemudian dia mendatangi ibadah salat Jumat dan dia mendengarkan khatib, ya, ketika berkhutbah dia diam, ia mendengar secara seksama khutbah yang disampaikan oleh khatib, maka akan diampuni baginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara Jumat tersebut, ya, dengan Jumat yang sebelumnya, ditambah dengan, ya, tiga hari. Jadi diampuni dosa 10 hari dari orang tersebut. Ketika dia berwudu sebelum datang ke masjid untuk salat Jumat, kemudian ketika imam naik mimbar, dia mendengar dengan seksama, ya, khusyuk mendengarkan nasihat dari khatib, maka diampuni dosanya selama 10 hari. Wa man massal hasa faqad lagha, dan siapa yang bermain-main kerikil, ya, ketika imam berkhutbah atau main-main yang lain, ya, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ketika khatib berkhutbah, maka dia telah berbuat lagwun, ya, berbuat sesuatu yang, ya, sia-sia, yang bisa mengurangi kesempurnaan pahala ibadah salat Jumatnya. Ya, maka dari sini jumhur para ulama berpendapat bahwasannya hukum mandi untuk menghadiri salat Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, hukumnya sunnah muakkadah, ya. Dan ini yang lebih tepat, wallahu a'lam. Ya, dari dua pendapat para ulama, antara yang mewajibkan dengan yang mensunnahkan, yang lebih tepat berdasarkan, ya, penggabungan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa kita simpulkan bahwasannya perintah untuk mandi janabah di hari Jumat, ya, bagi orang yang menghadiri salat Jumat itu bukan untuk satu kewajiban, ya, tapi mimbab afdhaliyah, mimbab, ya, istihbab, perkara yang disunnahkan dan sunnah yang sangat ditekankan. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, para jamaah yang Allah muliakan, Al-Imam membawakan hadis yang juga dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulusin." Kata Abdullah bin Umar,
Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkhutbah di hari Jumat dengan khutbatain, yakni dengan dua khutbah. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah untuk ibadah salat Jumat, maka khutbah yang Nabi lakukan sebanyak 2 kali. Ya, Nabi berkhutbah sebanyak 2 kali. Ada khutbah yang pertama, ada khutbah yang kedua. Wa huwa qaimun, dan Nabi berkhutbah ya pada kedua khutbah tersebut dalam posisi berdiri. Ini sunnah. Ya. Yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berkhutbah, maka Nabi berkhutbah dengan posisi berdiri. Yafsilu bainahuma bijulusin, kata Ibnu Umar, Nabi memisahkan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua dengan duduk. Ya, jadi dijeda dengan duduk. Ya, ini di antara sunnah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ibadah salatul Jumat. Ya. Para jamaah yang Allah muliakan, para ulama kita menjelaskan bahwasanya lafaz hadis yang dibawakan oleh penulis Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi ini bukan lafaz hadis yang ada dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim. Ya. Karena kalau kita merujuk kepada As-Sahihain, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kita tidak mendapatkan lafaz hadis semacam ini. Ya. Maka beliau membawakan secara makna. Secara makna. Maknanya ada sahih di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Namun secara lafaz hadis Ibnu Umar yang penulis bawakan ini ternyata ada di dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Ya, bukan di dalam kitab As-Sahihain. Ada di kitab Sunan An-Nasa'i. Ya. Ini terkait dengan lafaz hadis yang penulis bawakan. Ya, maka Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani meriwayatkan hadis ini bil makna. Secara makna. Ya, maknanya sama. Ya. Namun secara lafaz yang disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abdullah bin Umar, beliau menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jum'ati qa'iman. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hari Jumat dalam posisi berdiri. Ini khutbahnya Nabi. Ya. Kata Ibnu Umar, dahulu Nabi alaihi salatu wasallam ketika berkhutbah di hari Jumat, maka Nabi berkhutbah dengan posisi berdiri. Thumma yajlis, kemudian beliau duduk. Ya, yakni sebagai jeda antara dua khutbah. Thumma yajlis, kemudian Nabi duduk. Thumma yaqum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali berdiri untuk khutbah yang kedua. Maka secara makna sama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hari Jumat dengan 2 kali khutbah, dan di antara 2 khutbah itu dijeda, dipisah dengan apa? Dengan duduk istirahat. Ya, jalsah istirahah. Bainal khutbataini, duduk istirahat di antara dua khutbah. Kata Ibnu Umar, kama yaf'aluna al-yaum. Ya, Nabi khutbah di hari Jumat berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi khutbah yang kedua. Ya, sebagaimana yang kalian lakukan pada hari-hari ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh para khutbah di dalam salat Jumat mereka pada hari-hari ini, itulah sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil pelajaran dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan masyru'iyatu al-khutbah fi yaumil Jum'ah. Disyariatkannya khutbah ya dalam ibadah salat Jumat. Dan khutbatul Jum'ah
ya, dalam ibadah salat Jumat itu termasuk rukun. Ya, di antara rukun salat Jumat atau ibadah Jumat. Ya, yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya, khutbatul Jum'ah, khutbah pada hari Jumat itu ruknun min arkan al-Jum'ah. Ya, yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, 2 khutbah pada hari Jumat itu hukumnya rukun. Ya. Dan sunnah ya, pada ibadah salat Jumat dengan 2 kali khutbah. Dengan 2 kali khutbah. Ya, itu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah bagi ya seorang khatib ketika dia berkhutbah, maka sunnahnya adalah berdiri. Ya, dengan posisi berdiri. Ketika seorang khatib naik mimbar untuk berkhutbah, maka disunnahkan ketika menyampaikan khutbah, maka dalam kondisi berdiri, sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sunnah juga, ya, di antara sunnah terkait dengan masalah khutbatul Jum'ah adalah adanya duduk istirahat bagi seorang khatib, ya, sebagai pemisah di antara 2 khutbah. Ya, maka ada jalsah istirahat, ada duduk istirahat ya bagi seorang khatib ketika berkhutbah, dan posisi duduk ini ya di antara 2 khutbah, antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Ya, maka setelah selesai khutbah yang pertama duduk sejenak, kemudian bangkit lagi, ya, kemudian mulai khutbah yang kedua. Dan hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Di antara perkara yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ibadah salat Jumat. Ya. Dan jemaah yang Allah muliakan, untuk khutbah di hari Jumat, ya, sunnahnya dilakukan sebelum salat. Dan ini yang membedakan antara khutbah di hari Jumat dengan khutbah untuk salatul Idain, salat 2 hari raya. Ya. Kalau khutbah untuk salat 2 hari raya, sunnahnya diakhirkan setelah salat. Salat dulu baru khutbah. Sedangkan salatul Jum'ah, ibadah salat Jumat, ya, maka didahulukan khutbah terlebih dahulu, baru kemudian selesai khutbah apa? Salat. Ya. Maka dari sini kita mengambil faidah bahwasannya ya kaifiyatul ibadah, tata cara peribadatan apapun jenis ibadahnya, kewajiban orang-orang beriman adalah ittiba', mengikuti tuntunan praktek yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mendahulukan khutbah Jumat sebelum salat, maka itu yang kita kerjakan. Tapi ketika di hari raya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan salat sebelum khutbah, maka itu yang kita amalkan. Dari sini para ulama mengambil satu kaidah, bahwasannya al-ibadat tauqifiyatun. Ya, hukum masalah ibadah itu bersifat tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Tauqifiyah maknanya yakni terhenti sesuai dengan dalil yang ada. Ya, kita praktekkan sesuai dengan dalil atau praktek atau contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi contohkan, itu yang kita terapkan. Apa yang Nabi tuntunkan, itu yang kita amalkan. Ya, karena orang-orang beriman diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita beribadah kepada Allah dengan tuntunan seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada kita, itu tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya, jemaah yang Allah muliakan,
Di antara hadis yang penulis bawakan di dalam babul Jum'ah, Al-Imam membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir bin Abdullah menuturkan, "Ja'a rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jumu'ati." Kata Jabir bin Abdullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah ya di tengah-tengah manusia, di tengah para sahabat, yakni ketika Nabi sedang berkhutbah di hari Jumat dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat, Nabi sedang berkhutbah. Kemudian masuk seorang laki-laki ke dalam masjid. Ya, masuk ke dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ketika laki-laki tersebut masuk, ya dia langsung duduk. Langsung duduk. Maka Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut, faqala, "Sallaita ya fulan?" Wahai fulan, engkau sudah salat 2 rakaat? Kata laki-laki tersebut, "La, belum ya Rasulullah. Aku belum salat tadi. Aku langsung duduk untuk mendengarkan khutbah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum farka' rak'ataini." Kalau belum salat maka bangun. Ya, bangun lagi, salat dulu sebanyak 2 rakaat. Baru kemudian duduk dengarkan khutbah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim disebutkan fasalli rak'ataini, bangun kemudian salatlah sebanyak 2 rakaat. Ya. Salatlah sebanyak 2 rakaat. Salat apa di sini jamaah? Salat yang diperintahkan salat apa? Salat tahiyatul masjid. Ya, salat tahiyatul masjid. Ya. Maka hadis ini memberikan kita beberapa pelajaran yang sangat berharga. Faidah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasannya salat tahiyatul masjid, kata para ulama, di antara salat-salat sunnah yang sangat muakkadah, yang sangat ditekankan. Ya, salat tahiyatul masjid itu di antara salat sunnah yang muakkadah, yang sangat ditekankan. Bayangkan kalau seandainya seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid ketika Nabi khutbah, ya, dan ingin langsung mendengarkan khutbah Nabi, ditegur oleh Nabi, disuruh salat oleh Nabi, ya, apalagi seseorang yang masuk masjid di saat yang lain, di waktu yang lain, ya, padahal saat itu ada kewajiban mendengar apa? Mendengar khutbah, ya, karena hukum mendengar khutbah itu wajib. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada sahabat tersebut dan kepada semua umat beliau bahwasanya masjid itu rumah Allah. Masjid itu tempat yang terbaik di atas muka bumi, tempat yang termulia di atas muka bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tempat yang paling mulia, tempat terbaik di atas muka bumi adalah al-masajid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka masjid itu punya kehormatan, ya, yang hendaknya kita hormati, hendaknya kita muliakan. Karena orang yang memuliakan syiar-syiar Allah itu tanda kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tanda ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ingin mengajarkan, ya, kepada setiap orang-orang beriman, ketika kita masuk ke dalam tempat yang terbaik, maka masjid punya hak atas kita. Dan di antara hak masjid adalah kita melakukan salat tahiyatul masjid, ya, sebanyak 2 rakaat. Maka salat tahiyatul masjid adalah di antara salat sunnah yang sangat ditekankan. Ya, apapun tujuan kita ke masjid,
ya baik untuk menghadiri ya majelis ilmu ya atau mungkin sebatas i'tikaf di masjid, berdiam diri di masjid, maka jangan duduk kecuali ya setelah kita salat 2 rakaat sebagai bentuk ta'zim ya kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kita terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu di antara tanda ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, hadis ini ya menunjukkan bolehnya seorang imam untuk berbicara dengan jamaah di tengah khutbahnya. Ya. Kalau memang di sana ada maslahat yang besar, boleh. Ya bagi seorang khatib, ya ketika dia melihat ada maslahat yang besar, ya, mungkin mengingatkan seseorang, mengajarkan seseorang, ya, maka boleh bagi khatib untuk berbicara dengan ya pihak tersebut. Boleh. Sebagaimana yang Nabi lakukan. Ketika Nabi melihat ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid di hari Jumat dan dia belum tahiyatul masjid langsung duduk, Nabi tegur, Nabi ingatkan, "Ya fulan, sallaita? Engkau sudah salat?" Kata dia, "Belum ya Rasulullah." Kata Nabi, "Kalau begitu bangun. Ya salat 2 rakaat baru kemudian duduk." Dari sini kata para ulama boleh bagi seorang khatib ya di tengah khutbahnya ya, kalau dia melihat ada kemaslahatan yang besar dalam rangka mengajarkan kaum muslimin, memberikan maslahat peringatan kepada kaum muslimin, maka boleh bagi khatib untuk ya berbicara dengan jamaah atau dengan sebagian jamaah yang hadir ya pada ibadah salat Jumat tersebut. Wallahu a'lam. Faidah yang ketiga ya, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Jabir bin Abdullah, hadis ini kata para ulama menunjukkan ya, bahwasannya orang yang terlambat di dalam menghadiri ibadah salat Jumat ya maka dia tidak dihardik. Ya, tidak dihardik. Ya, tidak dimarahi. Ya, tapi ya ketika dia belum salat maka diingatkan sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini menunjukkan ya betapa tingginya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang dia terlambat ya, maka dia kehilangan fadilah, kehilangan keutamaan. Karena akan kita bahas ya tentang fadilah orang yang bersegera datang ya ke masjid dalam rangka salat Jumat. Ya. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan ya beberapa tingkatan keutamaan orang yang bersegera mendatangi ibadah salat Jumat. Ya, ketika imam sudah naik ke atas mimbar, ya maka hilang keutamaan tersebut, hilang fadilah tersebut. Namun kata para ulama, seseorang yang dia terlambat mungkin karena uzur, ya maka jangan dihardik. Ya, jangan dihardik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghardik seseorang yang terlambat menghadiri ibadah salat Jumat. Ya. Tapi dia kehilangan fadilah, kehilangan keutamaan yang harusnya dia dapatkan ya ketika dia bisa bersegera untuk mendatangi salat Jumat. Wallahu a'lam. Baik, hadis yang berikutnya jemaah yang Allah muliakan. Di antara hadis yang penulis bawakan, Al-Imam membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhtub faqad laghauta."
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mengatakan kepada sahabatmu, ya kepada temanmu, fulan diam, ansit, ya, di hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat laghwun, berbuat hal yang sia-sia. Ya. Siapa yang menegur temannya, ya, dengan mengucapkan kata-kata padahal imam sedang berkhutbah di hari Jumat, maka dia telah berbuat sesuatu yang laghwun, sesuatu yang sifatnya sia-sia. Ya. Kita ambil faidah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Faidah yang pertama, hadis ini, ya, menunjukkan wajibnya bagi seorang muslim yang menghadiri ibadah salat Jumat untuk diam dan mendengar dengan seksama khutbah yang disampaikan oleh khatib di hari Jumat. Ya, diam ketika khatib sedang berkhutbah, itu hukumnya wajib. Ya, diam bagi seseorang yang mendatangi ibadah Jumat ketika khatib sedang berkhutbah, itu hukumnya wajib. Ya, maka tidak boleh bagi seseorang untuk berbicara di saat khatib sedang berkhutbah. Ya, kalau seandainya mengingatkan sahabatnya untuk diam dengan ucapan dilarang oleh syariat, apalagi dengan pembicaraan yang lain, ya, yang tidak ada kaitannya dengan ibadah salat Jumat, maka ini lebih utama untuk dilarang. Ya, dan ya sangat, ya, ini menyedihkan ketika kita melihat realita sebagian kaum muslimin, ya, sebagian kaum muslimin yang datang di hari Jumat untuk menghadiri ibadah salat Jumat, kemudian ketika khatib sedang berkhutbah, ya dia ngobrol dengan sahabatnya, dia berbicara dengan teman-temannya, ngobrol sendiri. Ya, maka ini perkara yang sangat menyedihkan. Kalau seandainya dengan tujuan yang syar'i, dengan tujuan yang baik, mengingatkan seseorang untuk diam, dilarang. Ya, apalagi dengan sengaja berbicara sendiri, mengobrol sendiri, maka ini perkara yang lebih besar di dalam Islam. Ya, maka hendaknya orang-orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita datang ke masjid untuk salat Jumat? Bukankah kita mencari pahala? Ya. Maka bagaimana kita mengharapkan pahala ibadah salat Jumat sedangkan ketika khatib berkhutbah kita ngobrol sendiri? Ya. Maka orang-orang semacam ini, ya, yakni besar kemungkinan, ya, dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah salat Jumat yang dia kerjakan. Ya, karena dia berbuat laghun, perkara yang sia-sia. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan, wa man lagha fala jum'atalah, dan siapa yang berbuat laghun, maka tidak ada ibadah Jumatan bagi dirinya. Ya. Maka ya jangan sampai kita gunakan momentum khutbah, ya, seorang khatib di hari Jumat untuk melakukan perkara-perkara yang lain di luar kewajiban kita mendengarkan khutbah di hari Jumat. Ya, kewajiban seorang muslim ketika datang ke masjid untuk menghadiri salat Jumat, ketika imam sudah naik mimbar, diam, mendengarkan dengan seksama, agar kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika dibacakan Al-Qur'an, dibacakan peringatan-peringatan, ya, dari Al-Qur'anul Karim ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengarkan dengan seksama dan diam, fokus menyimak nasihat yang disampaikan
la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diam ketika khatib sedang berkhutbah itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Haram bagi seorang muslim ya untuk berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Ya. Wallahu a'lam. Para ulama mengecualikan ya larangan berbicara, ya, menegur seseorang yang dilarang ketika khatib sedang berkhutbah, yaitu dengan berisyarat. Dengan berisyarat. Kalau sebatas berisyarat maka diperbolehkan. Ya, kita tegur dengan isyarat kita, diam. Ya. Isyarat ke teman kita yang mungkin dia ngobrol, ya kita isyaratkan diam. Ya. La tatakallam, jangan berbicara. Ya, maka sebatas berisyarat maka tidak mengapa. Tapi kalau sampai mengucapkan kalimat-kalimat dengan lisannya, maka ini yang dilarang. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Wallahu a'lam. Berbeda dengan khatib. Kalau khatib punya hak untuk berbicara, ya maka ketika seorang khatib melihat ya situasi yang kurang kondusif di saat ya salat Jumat atau khutbah Jumat, maka boleh bagi khatib untuk mengingatkan jamaah, jangan berbicara. Ya. Sampaikan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban mendengarkan khutbah, ya, dan kewajiban untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau khatib maka diperbolehkan, karena khatib punya hak. Tapi seseorang ya yang dia berbicara dengan temannya meskipun tujuannya untuk menegur, maka ini perkara yang dilarang. Ya. Namun kalau sebatas dengan isyarat maka masih diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya orang yang berbicara ketika menghadiri ibadah salat Jumat, ya, ketika imam sedang berkhutbah kemudian dia ngobrol berbicara, ya, maka dia tidak mendapatkan pahala, ya, dari ibadah salat Jumatnya. Ya. Berdasarkan hadis ini, ya. Namun jumhur para ulama mereka berpendapat bahwasannya hadis ini bukan untuk menafikan pahala secara totalitas, tapi yakni bisa mengurangi nilai pahala salat Jumat seseorang, yakni bisa mengurangi kesempurnaan. Ya. Ketika seseorang dia berbicara, ketika khatib sedang berbicara, sedang berkhutbah, ya, maka pahala ya salat Jumat yang dia dapatkan tidak sempurna, ya, tapi kurang ya dari kesempurnaan yang seharusnya dia dapatkan. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, ya, keluar dari khilaf para ulama, tidak sepatutnya bagi seorang muslim ya yang mengharapkan ganjaran, mengharapkan kebaikan ketika dia mendatangi ibadah salat Jumat, ya, kemudian ketika khatib berkhutbah dia berbicara sendiri. Ya, karena ini menafikan tujuan dari ibadah salat Jumat. Karena di antara hikmah disyariatkannya khutbah ya sebagai bentuk peringatan untuk orang-orang beriman, diingatkan, ya, agar ya kaum muslimin senantiasa terjaga di atas jalan-jalan keistiqomahan. Maka kalau seandainya khatib berkhutbah memberikan nasihat, kita ngobrol sendiri, nggak ada manfaat dari khutbah yang disampaikan. Maka ini menafikan tujuan dari disyariatkannya ibadah khutbah tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya, jamaah yang Allah muliakan, di antara hadis yang penulis bawakan, Al-Imam membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ightasala yaumal jumu'ati thumma raha faka'annama qarraba badanatan. Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang mandi di hari Jumat. Ini keutamaan mandi. Ya, kita sebutkan pada hadis yang sebelumnya bahwasanya mandi di hari Jumat bagi seseorang yang hendak menghadiri ibadah salat Jumat adalah perkara yang disyariatkan. Ya, di dalam Islam. Maka di antara keutamaannya jamaah, di antara keutamaan orang yang mandi sebelum mendatangi ibadah salat Jumat, Nabi sebutkan, siapa yang mandi di hari Jumat, thumma raha faka'annama qarraba badanatan, atau thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia pergi menghadiri ibadah salat Jumat di waktu yang pertama, maka seakan-akan dia telah berkurban dengan seekor unta. Mandi, ya, kemudian berangkat ke masjid di waktu yang pertama, ya, maka seakan-akan ya dia telah berkurban dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan. Kata Nabi yang mulia, dan siapa yang mandi kemudian dia berangkat di waktu yang kedua, berangkat salat Jumat di waktu yang kedua, maka seakan-akan dia telah berkurban seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba kabshan aqran. Dan siapa yang mandi kemudian dia berangkat ibadah salat Jumat di waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia telah berkurban seekor kambing yang bertanduk, ya, kambing terbaik, ya, seolah-olah dia telah berkurban, ya, dengan seekor kambing jantan yang bertanduk. Wa man raha fi sa'atir rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan. Kata Nabi yang mulia, dan siapa yang mandi di hari Jumat kemudian dia berangkat ibadah Jumat di waktu yang keempat, maka seakan-akan dia telah berkurban seekor ayam, ya, seakan-akan dia telah berkurban seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan. Dan siapa, ya, yang mandi kemudian berangkat ibadah salat Jumat di waktu yang kelima, maka seakan-akan dia telah berkurban atau sedekah sebutir telur, ya, berkurban atau sedekah sebutir telur. Kata Nabi yang mulia, fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Ketika imam sudah keluar, imam sudah naik ke atas mimbar, ya, maka malaikat yang mencatat kebaikan tadi, ya, mereka pun ini beranjak untuk mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh imam. Tidak lagi mencatat, ya, siapa yang hadir ke masjid. Ya, malaikat pencatat itu senantiasa mencatat fulan, fulan dan fulan yang masuk ke dalam masjid selama khatib belum naik mimbar. Ya. Maka selama khatib belum naik mimbar, ada malaikat-malaikat Allah yang di masjid bertugas mencatat nama-nama, ya, orang yang datang ke masjid dalam rangka menghadiri ibadah salat Jumat. Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, maka selesai, malaikat mencatat. Ya, mereka, ya, ikut memperdengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh khatib. Ya. Coba jamaah yang Allah muliakan. Dari hadis ini
kira-kira selama ini kita salat Jumat, ya, dapat apa jamaah? Apakah dapat unta atau dapat sapi? Ya. Coba kita terapkan ya dengan mengkaji hadis ini. Selama ini mungkin puluhan tahun kita ibadah salat Jumat. Ya. Kurban apa yang telah kita kurbankan ya sepanjang tahun itu? Apakah tiap Jumat kita kurban unta atau tiap Jumat kita kurban sapi? Ya. Maka cara menghitungnya, ya, kata para ulama cara menghitungnya, ya, dimulai dari terbit fajar sampai tergelincirnya matahari. Nah, ini cara menghitung 5 waktu yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini. Ya, dimulai dari terbit fajar, ya, sampai tergelincirnya matahari atau waktu zawal sebagai pertanda masuknya waktu apa? Zuhur. Ya, karena imam khutbah kapan? Ketika sudah masuk waktu zuhur, ketika sudah zawal, ya matahari sudah tergelincir ke arah barat, maka imam naik ke atas mimbar kemudian berkhutbah. Maka antara rentan waktu dari terbit fajar shadiq sampai zawal asyams sampai tergelincirnya matahari dibagi 5. Dibagi 5. Ya. Sekarang waktu terbit jam berapa jamaah? Terbit fajar shadiq jam berapa? Kurang lebih jam 4.15. Sahih? Sekitar jam 4.15. Ya. Kemudian waktu zawal masuk waktu zuhur jam berapa? Jam 11.55. Ya, kurang lebih jam 11.55. Maka dibagi 5. Antara jam 4.15 sampai dengan 11.55 dibagi 5. Ya. Kira-kira berapa ketemu jemaah? Dari jam 4.15 sampai jam 11.55 itu berapa jam? Berapa jam? Ada khilaf di antara jamaah. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 7. Ya. Taib, coba kita hitung, ya. Dari jam 4.15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 jam. Ya. 15. 15 ke 55. Berapa? 40 ya. Berarti 7 jam 40 menit. Ya. 7 jam 40 menit. Ya. 7 jam itu berapa menit? 420 tambah 40 menit. 460 menit ya. 460 menit dibagi 5. Berarti setiap 92 menit. Nah, itu satu waktu. Setiap 92 menit. Kita ya ratakan 90 menit, 1 jam setengah. Ya, 1,5 jam. Ini satu waktu. Ya. Siapa yang mandi di rumahnya kemudian datang ke masjid salat Jumat di waktu yang pertama, berarti antara waktu subuh sampai 1,5 jam kemudian. Ya. Ya. Ini orang yang kurbannya apa? Unta. Ya. Jadi kalau dari jam 4.15 sampai berapa tadi? 1,5 jam kemudian? 4.15 tambah 1,5 jam. 6 kurang 15. Betul? Nah ini. Orang yang Jumatannya sebelum jam 6, dia seolah-olah kurban apa? Kurban unta. Ada nggak di antara antum yang kurban unta selama ini? Hah? Ada nggak yang kurban unta selama ini? Ternyata sudah 40 tahun Jumatan nggak pernah kurban unta. Ya, karena nggak pernah kita sholat Jumat itu berangkat jam 5:30 atau jam 6. Nggak pernah kita berangkat apa jam seperti itu. Berarti unta lewat. Ya, unta lewat. Kita nggak pernah kurban unta. Coba
masih ada kesempatan ya sapi, ya masih ada kesempatan dapat sapi, ya. Kata Nabi, siapa yang mandi kemudian berangkat di waktu yang kedua, maka seolah-olah dia telah kurban apa? Sapi. Dari jam 6 kurang 15 ditambah 1,5 jam, jam berapa? 7:15. Ya, 7:15. Orang yang berangkat sholat Jumat rentan waktu jam 6 kurang 15 sampai jam 7:15, maka dia seolah-olah kurban apa? Kurban sapi. Ada di antara kita kurban sapi selama ini? Alhamdulillah belum juga. Ya, unta lewat, sapi juga lewat. Ya, jangankan kita Ustadz, marbot juga masih belum bangun. Ya, masjid masih dikunci. Ya. Ya. Bayangkan jam 7:15, ya. Siapa yang sudah ke masjid salat Jumat? Ya, ya kecuali ketika kita umroh atau di musim haji, Masjidil Haram mungkin kita berangkat. Ya dari pagi kita nggak pulang. Ya, ya mungkin itu sekali-kali kita kurban unta di sana. Tapi kalau di Indonesia, ya sangat sulit. Ya untuk bisa Untuk bisa ya kurban unta ataupun sapi. Kalaupun kita datang pagi-pagi, ya nanti nggak lama disuruh keluar lagi. Mau dibersihin masjidnya, mau di vakum, mau dibersihin, ya. Berarti sapi juga lewat, ya. Unta lewat, sapi lewat, masih ada kesempatan dapat apa? Kurban kambing yang bertanduk, ya. Di waktu yang ketiga, kata Nabi yang mulia, siapa yang mandi kemudian berangkat salat Jumat di waktu yang ketiga, maka seolah-olah dia telah berkurban seekor kambing jantan yang bertanduk, kambing terbaik. Ya. Syaratnya berangkat Jumat ya di waktu yang ketiga. Tadi jam 7:15 ditambah 1,5 jam. Sampai jam berapa? 8:45. Ya, sampai jam 8:45. Ya, ini juga kayaknya masih lewat. Yang kerja masih sibuk dengan kerjanya, yang dagang masih sibuk dengan dagangnya. Ya, lewat juga. Ya, unta lewat, sapi lewat, kambing juga lewat. Ya. Kalau enggak ya sapi, enggak unta, enggak kambing, minimal dapat apa? Ayam. Ya. Kurban seekor ayam. Ya. Maka syaratnya kita berangkat di waktu yang keempat. Di waktu yang keempat. Ya. Dan waktu yang keempat tadi dari jam 8:45 sampai jam berapa? Jam 10:15. Ya, sampai jam 10:15. Dapat juga? Lewat juga. Allahul musta'an. Hatta ayam kita nggak bisa kurban ayam. Ya, miskin. Jangankan unta, jangankan sapi, jangankan kambing, ayam kita nggak bisa kurban ayam tiap Jumat. Ya, maka kalau unta, sapi, kambing, ayam lewat, ya masa telur mau dilewatkan juga jemaah. Ya, masa kita nggak bisa kurban ini sebutir telur? Ya, sedekah sebutir telur. Maka maksimal, ya, paling maksimal yang bisa kita ikhtiarkan untuk saat ini, ya, adalah kita berkurban dengan sebutir telur. Ya, maka datang sebelum apa? Khatib naik mimbar. Dah, tadi jam 10:15 ya. Iya. Ini jam 11 masih dapat telur. Setengah 12 masih dapat telur. Ya. Jam 11:50 masih dapat telur. Ya. Jam 11:54 masih dapat telur. Ya. Maka kalau kita nggak bisa kurban dengan 1 sampai 4 tadi, minimal kurban yang kelima dengan sebutir telur. Ya. Maka jangan sampai datangnya kita ke masjid keduluan sama khatib naik mimbar. Ya. Jangan sampai keduluan sama khatib naik mimbar. Ini cara menghitungnya jemaah yang Allah muliakan.
Ya, kalau antum bisa usahakan ya kurban unta tiap Jumat, masya Allah. Ya, tapi ya konsekuensinya jualan libur, ya, kerja ya mungkin cuti setengah hari, ya. Pada Jumat baru masuk kerja lagi, ya. Ya, dengan cara seperti itu insya Allah kita bisa ya kurban unta setiap pekan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Maka hadis yang mulia ini memberikan kita pelajaran para jamaah yang Allah muliakan, ya, bahwasannya mandi di hari Jumat adalah perkara yang sangat ditekankan oleh orang-orang beriman. Kata para ulama, karena fadilah mendapatkan keutamaan kurban di sini hanya bisa didapatkan oleh orang yang mandi di hari Jumat. Ya. Dan jamaah yang Allah muliakan mandi di hari Jumat itu ya tidak mesti harus sebelum kita berangkat. Ya. Selama seseorang sudah mandi di pagi hari Jumat, minimal setelah terbit fajar shadiq, ya, atau sebelum kita berangkat ke kantor, ya, kita mandi di hari Jumat dan kita niatkan sekaligus sebagai mandi untuk hari Jumat, maka sudah cukup. Ya, sudah cukup. Dan kita mendapatkan fadilah, ya, yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah di atas. Ya, ketika kita mandi pada subuh atau ketika sudah azan subuh di hari Jumat pagi, kemudian setelah subuh kita langsung berangkat ke kantor, kita niatkan mandi kita itu untuk apa? Untuk hari Jumat. Ya, untuk ibadah Jumat. Agar apa? Agar ketika kita berangkat salat Jumat, ketika kita di kantor, kita dapat fadilah ini. Ya, dapat keutamaan ya berkurban. Minimal ya berkurban dengan sebutir telur. Ya. Wallahu a'lam. Di antara faidah juga dari hadis yang mulia ini, hadis ini menjelaskan keutamaan tabkir, keutamaan at-tabkir, ya, fi salatil jumu'ati, yakni keutamaan bersegera menghadiri ibadah salat Jumat. Ya, karena semakin awal waktunya, semakin besar fadilah yang bisa kita dapatkan. Dan jemaah yang Allah muliakan, ketika ya seorang muslim berupaya untuk mengamalkan sunnah ini, maka insya Allah banyak kebaikan yang dia dapatkan. Ya. Yang pertama, dia mendapatkan keutamaan yang Nabi sebutkan. Ditambah lagi ketika seseorang sudah di dalam masjid, sudah di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih maksimal untuk bisa mendapatkan keberkahan waktu. Ya. Semakin kita bersegera mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kebaikan yang bisa kita upayakan. Ya, kita bisa tilawatul Quran, kita bisa salat sunnah, ya, baik salat duha di masjid atau salat sunnah mutlak 2 rakaat salam 2 rakaat salam, semaksimal yang bisa kita upayakan. Bisa kita salat mungkin 100 rakaat di pagi hari sampai siang hari, salat sunnah mutlak. Ya, sampai imam naik ke atas mimbar, bisa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ya mungkin kita ngantuk atau yang lainnya, kita perbahari wudu, kemudian salat syukrul wudu. Ya, maka berkah waktu itu. Ya, semakin maksimal seseorang mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka insya Allah semakin berkah waktunya. Ya, semakin berkah waktu seorang hamba, semakin lapang jiwanya. Ya, karena kelapangan jiwa kita ini jemaah yang Allah muliakan bukan dengan materi. Ya. Kelapangan jiwa seorang hamba, ya, tidak mungkin dia dapatkan kalau hanya sebatas mengandalkan materi, perkara-perkara duniawi. Karena kelapangan jiwa, ya, lapangnya jiwa yang sesungguhnya hanya bisa didapat dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertaqarrub kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kualitas kebahagiaan itu bertolak, yakni lurus, berbanding lurus, ya, berbanding lurus dengan kualitas amal soleh yang kita kerjakan. Dan ini diantara makna
firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, siapa yang berbuat kebajikan, siapa yang berbuat kebaikan, beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal saleh itu pondasinya apa? Keimanan. Tidak mungkin ada amal kebajikan tanpa dibangun di atas keimanan. Ya. Ini prinsip orang-orang beriman, bahwasanya suatu amalan tidak dinamakan amal saleh kecuali dibangun di atas pondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang beramal saleh, kata Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam kondisi beriman, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, kata para ulama, adalah tuma'ninatul qalbi wansyirahus sadri, ketenangan, kelapangan jiwa. Yang tidak mungkin ketenangan ini, kelapangan ini, ya, didapatkan oleh seseorang yang hatinya kosong dari iman dan amal saleh. Tidak mungkin, mustahil. Dunia sebanyak apapun yang kita kumpulkan tidak akan mampu melapangkan jiwa kita, ya. Karena kelapangan jiwa itu ada bersama ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hidup di atas tujuan yang sebenarnya Allah menciptakan jin dan manusia, itulah sumber kebahagiaan. Dan Allah menciptakan kita dengan tujuan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku. Kenapa Allah jadikan ibadah sebagai hikmah penciptaan jin dan manusia? Karena Allah tahu, Allah adalah zat yang maha mengetahui mana yang paling bermaslahat untuk hamba-hambanya. Allah tahu bahwasanya sumber kebahagiaan seorang hamba adalah ketika dia hidup di atas jalan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semakin kita maksimal ibadah kepada Allah, semakin berkah, ya, umur kita. Semakin berkah waktu kita. Semakin berkah umur jamaah yang Allah muliakan, insyaallah semakin lapang jiwa kita. Ya, semakin ya Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kita kepada jalan-jalan kebahagiaan. Ya. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya yang penulis bawakan, kata Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, wa kana min ashabis syajarah, dari sahabat yang mulia Salamah bin Al-Aqwa, dan beliau ini salah seorang sahabat yang dahulu ya ikut membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya pada peristiwa ya bai'atul ridwan, ya bai'atul ridwan. Salamah berkata, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah. Dahulu kami pernah salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma nansarif wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bihi. Dahulu kami pernah ikut salat Jumat bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian kami ya pulang ke rumah-rumah kami selesai dari salat Jumat, sedangkan di tembok-tembok kami yakni belum ada bayangan yang cukup untuk menaungi kami dari teriknya panas matahari. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain disebutkan dalam lafaz Imam Muslim, kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syams
thumma narji'u fanatatabba'ul fai'ah. Kata Salamah bin Al-Aqwa, dahulu kami ikut salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari sudah tergelincir. Idza zalat asy-syams. Karena waktu zawal adalah waktu zuhur. Ya, waktu dimulainya salat zuhur. Ya, ketika khatib naik ke atas mimbar. Tsumma narji'u, kemudian kami selesai dari salat Jumat bersama Rasulullah. Kami kembali ke rumah-rumah kami, fanatatabba'ul fai, dan kami berusaha untuk mencari-cari yakni fai. Fai itu artinya apa? Al-dhil, bayangan. Ya, kami mencari-cari bayangan. Yani bayangannya belum terlalu panjang. Ya, masih sangat sedikit. Hadis ini menunjukkan jemaah yang Allah muliakan bahwasannya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang sebagian waktu Nabi menyegerakan salat Jumat. Ya. Sehingga ketika selesai salat Jumat, bayangan masih sedikit. Ya. Karena bayangan itu ya terkait dengan matahari. Ya, bayangan matahari itu setelah zawal, ya. Ketika pas matahari ya di atas kepala kita, di atas ubun-ubun kita, dan ini termasuk waktu larangan. Ketika matahari tepat di atas ubun-ubun, maka bayangan menghilang. Bayangan menghilang. Kemudian ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat, maka bayangan nongol. Ya. Bayangan muncul. Ke arah mana bayangannya? Ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat, bayangannya ke arah mana jemaah? Hah? Bayangan matahari ke arah mana? Ke arah timur. Ya, karena bayangan itu bertentangan. Ya, dengan arah matahari. Ketika matahari terbit di timur, bayangannya ke arah mana? Ke arah barat. Ya, dan matahari itu bergerak dari timur ke barat. Ya, dari ketika terbit di ufuk timur, naik ya, terus naik ke atas. Ketika matahari tepat di atas kepala kita, maka bayangan akan menghilang. Kemudian ketika matahari sudah zawal, sudah tergelincir ke arah barat, maka muncul bayangan di arah timur. Ya. Dan semakin matahari itu ya bergerak ke arah barat, maka panjang bayangan semakin memanjang. Ya, semakin memanjang. Maka sesekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengerjakan salat Jumat ya di awal waktu. Ya, sehingga ketika selesai ibadah salat Jumat, ya, posisi matahari masih belum yakni jauh dari waktu zawal. Artinya bayangannya masih sedikit. Ini yang disampaikan oleh sahabat Salamah bin Al-Aqwa, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ya beliau salat Jumat ya di awal waktu, dan Nabi selesai ibadah salat Jumat ya ketika matahari yang masih zawal. Wallahu a'lam. Ya. Maka dari hadis ini kita mengambil pelajaran ya bahwasanya di antara sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya secara khusus ketika kondisi panas sangat terik, maka ya dipersingkat salat Jumatnya. Ya, tidak dilama-lamakan. Secara khusus ketika kondisi sangat panas dan kaum muslimin salat di tempat-tempat yang panas. Ya, maka sunnahnya adalah dipercepat, disegerakan agar tidak memberatkan kaum muslimin. Belum lagi di antara sunnah juga ya bagi seorang khatib ketika berkhutbah di hari Jumat, maka sunnahnya dipersingkat, jangan dilama-lamakan. Ya, karena singkatnya khutbah itu di antara tanda kefakihan seorang imam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, singkatnya khutbah, ya, panjangnya salat
itu diantara tanda kefakihan seorang imam. Ya, maka seorang imam itu hendaknya melihat mana yang paling maslahat. Ketika dalam kondisi normal, maka nggak ada masalah dipanjangkan sholatnya. Ya, khutbah tetap singkat, sunnahnya singkat. Ya, tapi sholat ini dipanjangkan. Ya, namun ketika dalam kondisi yang sangat panas, yang sangat terik, maka dipendekkan sholatnya agar tidak menimbulkan masyaqqah bagi kaum muslimin. Dan ini tanda imam itu faqih. Ya, jangan sampai suasana panas terik, kaum muslimin sebagian sholat di luar masjid, di luar bangunan, ya khutbahnya sampai 1 jam. Ya, tambah lagi sholatnya sampai setengah jam. Ya, kasihan jamaah di luar. Kalau di dalam masjid ada AC, ya masih aman. Yang di luar ya terkena terik matahari, ya, maka harus diperhatikan hak-hak mereka. Ya, maka seorang khatib, seorang imam hendaknya memperhatikan maslahat kaum muslimin, ya, bukan hanya sebatas ya maslahat dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya, Al-Imam membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu terkait dengan sunnah di pagi hari Jumat. Ya, sunnah di pagi hari Jumat di waktu subuh. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fi salatil fajri yaumal jumu'ati Alif Lam Mim Tanzil." Yani as-sajdah. Wa hal ata 'alal insan ad-dahr. Ini surat Al-Insan. Kata Abu Hurairah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membaca di salat fajar, ini salat subuh di hari Jumat, rakaat yang pertama membaca surat Alif Lam Mim Tanzil, yakni surat As-Sajdah. Di rakaat yang pertama di salat subuh setelah membaca Al-Fatihah. Dan di rakaat yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Hal ata 'alal insan, ini surat Ad-Dahr, surat Al-Insan. Ya. Maka hadis ini menunjukkan ya bahwasanya di antara sunnah yang disunnahkan bagi seorang imam ketika mengimami kaum muslimin di pagi hari salat, di pagi hari, ya, di hari Jumat, di waktu salat subuh, disunnahkan untuk membaca 2 surat ini. Surat As-Sajdah di rakaat yang pertama dan surat Al-Insan di rakaat yang kedua. Dan ini hukumnya sunnah. Yang hukumnya sunnah. Karena ini yang ya sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun membaca surat yang lain maka tidak mengapa dan salat subuhnya sah. Ya, tapi kalau kita bisa mengamalkan sunnah ini maka ya sangat patut untuk ya mengamalkan sunnah tersebut. Ya, karena 2 surat ini kata para ulama mengajarkan ya banyak faidah. Di antaranya tentang mengingatkan hari kiamat, ya, tentang mengingatkan yakni penciptaan manusia dan hal-hal yang lain. Ya, sebagai bentuk tadzkir, ya peringatan untuk orang-orang beriman. Hendaknya ya diingatkan terus tentang ya persiapan ya kematian. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diingatkan tentang pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua disebutkan di dalam 2 surat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas jamaah yang Allah muliakan terkait dengan bab al-jum'ah. Insyaallah kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya terkait dengan bab salatul idain, salat 2 hari raya di pertemuan yang akan datang. Taib, selebihnya kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit
sebelum kita tutup kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab.